Namaku Dita Risti, aku berasal dari Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Bawen itu kota kecil, karena Semarang itu ibu kotanya Ungaran, jadi lebih masuk lagi gitu, jadi rada ke pedesaan. Aku kuliah di KSW, kebetulan aku udah di semester akhir dan udah selesai, jadi sebentar lagi keluar dari Pondok Penuai. Pertanyaan selanjutnya, dari mana tahu Pondok Penuai itu awalnya gitu gimana? Dari awal aku tahu dari Pondok Penuai itu dari pendetaku. Jadi pertama itu keluargaku sering dilayani, jadi setiap minggu itu pendetaku selalu datang ke rumah dengan istrinya atau dengan anak-anaknya untuk melayani keluarga kami gitu, karena keluargaku itu minoritas Kristen gitu, jadi harus setiap minggu datang. Nah, karena waktu itu aku kelas 3 SMP dan ditawarin lah gitu mau nerusin di mana, karena biayanya nggak ada. Aku bilang kerja, kalau nggak SMK untuk bisa langsung kerja, jadi nggak harus kuliah gitu. Dan dikasih tawaran, kenapa mau nggak ke Pondok Penuai tapi paket C, dan itu kamu bisa lanjutkan ke kuliah, kamu nggak harus kerja dulu gitu. Dan itu penawaran yang baik untuk aku gitu, apalagi dikasih beasiswa gitu, jadi tinggal dan sekolah semuanya itu gratis. Berarti pertama kali ditawarin sama Pendeta. Sama pendetanya. Berarti pendetanya kenal sama Dedi? Iya, kenal baik dan nitip langsung ke Dedi. Kesan pertama yang paling aku inget adalah hutan. Anehnya karena tempat ini tuh tersembunyi sendiri gitu, di gang tersendiri, dan banyak banget pohon, tersembunyi tempatnya dan tertutup. Banyak banget pohon bambu-bambu itu nggak kayak yang sekarang udah semua ditebang, udah tambah bagus. Kalau dulu tuh bener-bener dingin, terus ya sejuk juga, cuman lebih ke aneh karena banyak banget bangunan-bangunan, apalagi kalau tempat tidurnya itu paling bawah untuk asrama putri gitu. Jadi kok ini apa, bawahnya juga ada kali, jadi tuh kelihatannya tuh apa sih ini, kayak rumah berhantu paling bawah sendiri gitu. Waktu Kak Dita datang ke sini tuh ada nggak temen yang juga dari orang Jawa, yang dari sekitar sini juga, dari bawah? Misalnya dari Bawen atau Semarang? Aku datang ke sini sama temanku, namanya Pena. Tapi dia hanya di sini cuma 1 minggu. Dia nangis terus di sini selama 1 minggu tuh, full tuh nangis. Jadi aku karena tempat tidur asrama putri kan memang atas bawah gitu. Jadi nggak tahu kenapa dia tuh nggak betah dari awal, jadi setiap malam nangis, jadi aku harus temanin dia. Jadi kami tidur berdua itu dalam satu tempat tidur. Dia bilang aku nggak kuat di sini gitu, aku mau pulang gitu. Jadi aku di sini sama dia tuh cuma 1 minggu dan dia tinggal aku. Berarti Kak Dita yang bertahan di sini? Iya, aku bertahan. Tapi aku semenjak awal datang itu aku udah seneng karena banyak banget temen-temen dan nggak ada rasa nangis apapun. Karena pulang ke rumah itu 1 bulan setelah aku di sini, jadi enak, kayaknya betah banget gitu di sini. Oke, berarti mantap ya. Terus? Aku banyak terbantu dengan orang-orang yang datang ke sini, itu yang mendidik aku dari pengetahuan, dari karakter, dari apa yang mereka punya tuh mereka bagiin secara gratis gitu loh. Jadi aku banyak pengetahuan. Jadi aku banyak terbentuk sini juga dari ibu, dari Kak Andi, dari staf-staf semua itu, mereka banyak bantu dan menolong. Aku ingat waktu SMA itu dulu tuh Dedi tuh suka banget ngadain yang namanya seminar dan KKR. Nah, salah satu materi yang aku ingat itu adalah pemuritan. Nah, pemuritan ini tuh endingnya itu berakhir dengan penginjilan. Nah, penginjilan ini tuh dibagi ke beberapa kelompok. Nah, jadi penginjilannya ini kami dibagi, dan penginjilannya ini dibagi ke
beberapa kelompok dan nginjil di Salatiga gitu. Jadi kami semua disebar, setelah kami di Salatiga itu kami disebar. Disebarnya itu cari orang untuk kamu bisa mendapatkan jiwa untuk mereka percaya sama Tuhan gitu. Jadi tuh kesan pertamanya itu takut ditolak karena pernah ada yang marah-marah. Aku inget banget gitu. Jadi kami pertama datang, aku nggak berani ngomong, aku hanya pertama itu hanya berani diem aja, ngikutin aja deh kakaknya bilang apa gitu. Karena kan dulu kan masih SMA tuh menurut aku masih kecil gitu, nggak berani untuk maju ke depan untuk melakukan sesuatu yang itu kalau menurut orang itu susah banget gitu loh, takut ditolak, malu nanti kalau dia marah-marah gimana. Dan betul itu marah-marah. Aku cuman kak ini gimana dia marah-marah. Apa mimpimu ke depan? Berarti kan tadi udah semester akhir, terus ke depannya mau gimana dan mau ngapain? Mimpiku, aku karena ngambil jurusan PGSD, jadi aku mengajar dan tahun ini aku berencana untuk ke Balikpapan untuk mengajar di sana selama yang aku bisa gitu. Tapi setelah dari situ aku akan balik ke kampung halamanku di Bawen dan aku pengen buka usaha. Aku pengen punya resto dan aku pengen punya sekolah sendiri gitu. Gak harus sekolah yang besar, enggak, tapi minimal bisa membantu anak-anak sekarang karena bukan hanya aku nggak lihat dari orang lain ya, tapi aku lihat dari adikku sendiri gitu. Dia sama sekali nggak suka membaca. Jadi walaupun mungkin nanti sekolah itu nggak tercapai, aku masih punya plan B. Aku pengen punya perpustakaan yang bisa membuat anak-anak itu kesana gitu loh. Karena kan kalau di kampungku itu main bukan hanya sekarang main game ya, tapi lebih ke main yang gak bermutu, mereka yang main-main gak jelas gitu. Ketika ada suatu yang mungkin baik dan menarik perhatian, kenapa enggak gitu. Jadi aku pengen punya perpustakaan yang bisa berpindah-pindah juga bisa, tapi ada satu tempat penampungan untuk satu rumah untuk bisa mereka baca di sana. Tapi juga aku pengen punya juga untuk perpustakaan keliling gitu. Jadi setiap anak-anak yang ditemui di jalan entah siang ataupun sore itu mereka bisa gunain dengan hal yang baik.